Sungai yang ada di belakang saya banyak sekali manfaatnya bagi warga di sekitar sini. Mereka bisa memanfaatkannya untuk mandi, mencuci, bahkan mengairi sawah-sawah mereka. Tapi apa jadinya jika sungai yang berisi air jernih ini berubah membawa ribuan kubik material lumpur lahar dingin setelah Gunung Merapi meletus? Inilah yang terjadi di beberapa sungai di lereng Gunung Merapi. Pasca meletusnya Gunung Merapi, lahar dingin pun menerjang pemukiman warga dan mengalir di sungai-sungai di bawahnya. Pada peristiwa itu, suami istri Suryanto dan Utami menjadi korban serbuan lahar dingin. Tapi ajaibnya, mereka bisa selamat. Bagaimanakah kisahnya? Ikuti kisah berikut ini. Ada apa Tondok kok gelisah? Iki toh Pak, aku teringat kambingku terus di rumah. Udah di rumah Bapak aja. Masih berbahaya selama wedhus gembel masih turun. Udah bisa Pak, aku keinget terus no. Nyawamu lebih penting daripada nyawa kambing. Pak, aku rela mati, sing penting kambingku bisa mangan. Jangan, sekali jangan. Udah Pak, kayaknya aku harus pergi. Saya bingung dengan anak saya. Sudah jelas Merapi dalam keadaan bahaya. Malah dia kembali ke rumah ingin mengurus kambingnya. Mas, Iya. aku bingung Mas. Kalau Merapi Ketika Gunung Merapi meletus, para warga yang mengungsi memang tak sempat atau mungkin sulit menyelamatkan hewan ternaknya. bukan begitu Mas. Dan dengan alasan memberi makan ternak pula lah, banyak warga yang nekat kembali ke rumahnya atau bahkan memilih tidak ikut mengungsi. Ya mau gimana lagi? Hal ini pula yang dilakukan Utami. Ketika Merapi meletus, Utami dan suaminya mengungsi ke rumah ayahandanya di desa Pabelan. Karena rumah Utami termasuk yang terkena sapuan awan panas Merapi. Tapi, tak kala Merapi terlihat mereda, Utami nekat hendak kembali ke rumahnya. Tapi rasanya aku harus balik. Tanpa memikirkan bahaya, Utami ingin menengok ternaknya di saat Gunung Merapi masih aktif menyemburkan awan panas. Wes rong dino belum dikasih makan loh Pak Loh. Ternak-ternak kita tuh sudah tak ada. Pak Ibu ndak peduli, sing penting Ibu mau ngeliat dulu. Pak mau nganter apa Tidak ora? bisa, kamu tidak boleh kemana-mana, kamu tidak boleh ke sana. Ya wes, kalau Pak ndak mau nganter, biar Ibu berangkat sendiri. Doane wae, sing penting Ibu selamat. Ya wes ya, Waalaikum. Bu. Gimana sih Bu ini? Pak Ibu tuh khawatir dengan ternak kita itu loh. Bu mikir dong, jangankan ternak-ternak kita, rumah kita itu udah nggak ada. Ngapain lagi mikiran ternak-ternak itu? Ya wes lah. Bu. Tunggu dulu apa toh? Pak ini piye toh? Ndak mengerti. Justru karena Pak mengerti. Pak larang-larang kamu itu. Pak sayang sama kamu, Bu. Pak kalau Pak sayang karo saya, berarti saya juga sayang karo ternakku. Bu dengar. Ternak-ternak di sana itu belum tentu masih hidup, Bu. Pak aku ndak peduli. Sing penting aku mau ke sana. Titik. Bu ini benar-benar nggak mengerti ya? Ya wes, sekarang gini, Pak mau nganter apa ora? Ya sudah, kalau Pak ndak mau nganter, biar aku pergi sendiri saja. Ya wes. Bu. Dengar dulu, sabar dulu toh. Pak apa toh? Yo wes. Pak antar kamu. Tapi cuma sebentar ya. Gitu dong Pak dari tadi kek. Ya wes ya. Yo. Hati saya sebetulnya was-was. Tapi karena istri saya terus mendesak, saya pun terpaksa mengikuti kemauannya. Mau kemana kalian? Nganu Pak, kita mau balik dulu sebentar ke rumah. Sekalian Suwiryo cemas melihat anak dan menantunya tetap berkeinginan pulang ke rumah, mengurus ternaknya. Bentar kok, Pak.
Padahal situasi Merapi sangat berbahaya. Saya juga. Melihat kepergian mereka berdua, Suwiryo akhirnya pasrah. Ya wes, kita pamit. Sing penting doane wae ya. Ya wes, Pak. Assalamualaikum. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya berharap semoga saya dan istri saya selamat. Makanya saya bilang sama Bapak, kami pergi hanya sebentar. Bapak dari mana? Itu dari luar. Itu si Utami sama suaminya mau nilai ternaknya. Kenapa Bapak nggak dilarang? Susah. Dilarang dari tadi juga tetap memaksa. Ya, kalau gitu biar saya aja yang nyusul. Sebagai anak tertua, sejak kecil Utoyo sangat menyayangi Utami. Makanya ketika dia hendak menyusul kepergian adiknya itu, ya saya pun udah berusaha mencegahnya. Kita harus cepat balik ke rumah masalahnya. Sebentar toh, Pak. Sekalian saja kita nyari makanan buat ternak kita. Utami dan Suryanto terus bergegas. Meski Utomo adiknya memanggil-manggil namanya, Utami tetap melangkah tanpa hirau dengan panggilan adiknya itu. Lalu apakah perilaku Utami yang tetap bersikeras menengok ternaknya dan juga ketidakpeduliannya terhadap panggilan Utomo sebagai isyarat akan terjadi musibah terhadapnya? Jangan kemana-mana. Dari mana kamu? Aku habis melihat mereka dari posko. Tadi aku manggil-manggil mereka tidak mendengar. Ya sudah, kalau gitu Mas aja yang nyusul ke sana. Terus yang ngejagain Bapak siapa, Mas? Jangan, Mas. Situasinya makin gawat. Jangan. Kan udah ada kamu. Ya udah deh, terserah Mas aja deh. Ya udah, Mas pergi dulu ke sana. Ayo Bu El, lebih baik kita balik lagi aja. Lihat sama Sepanjang perjalanan hanya debu dan debu yang mereka temui. Tak ada tumbuhan hijau yang bisa mereka ambil untuk pakan ternak mereka. Suryanto berkali-kali mengingatkan istrinya agar mereka kembali ke rumah Suwiryo. Tapi Utami bergeming. 3 orang anggota relawan yang berpapasan dengan Utoyo mencoba mengingatkan Utoyo agar Utoyo tak meneruskan perjalanannya. Tapi Utoyo nekat dan terus berlalu meninggalkan 3 relawan yang juga tengah sibuk memeriksa dan mencari para korban. rumput-rumput kayak gini nggak mungkin bisa dimakan sama ternak tuh. Siapa? Alah, khawatir apaan? Yang khawatir itu keselamatan kita, keselamatan gue. Berdoa. Kamu yang ngeyel. Tami, Yanto, berhenti! Berhenti! Oh, foto Mas Sigi. Lebih baik kalian balik aja ke rumah Bapak. Di sini berbahaya. Udah Mas, aku udah mau. Lebih baik kita balik lagi aja. Aku udah mau toh, Pak. Aku pengen lihat ternakku. Ini berbahaya. Pokoknya kalian balik ke rumah Bapak. Suara gemuruh yang tiba-tiba terdengar membuat ciut nyali Suryanto dan Utoyo. Suryanto pun memaksa istrinya agar tak usah melanjutkan niatnya untuk menengok ternak mereka. Aku udah mau. Setengah terpaksa, Utami mengikuti suaminya. Sementara itu suara gemuruh semakin keras, seperti mengejar mereka. Suryanto, Utami dan Utoyo kini berlomba dengan waktu. Suara gemuruh terus mengejar mereka. Dengan panik ketiganya terus berlari, menjauhi asal suara yang bergemuruh. Ya Pak Saat itu saya baru menyadari bahwa kami dalam bahaya. Saya sangat ketakutan.
Gemuruh yang mendekat, ternyata banjir lahar dingin yang meluncur dari puncak Gunung Merapi. Lahar dingin itu semakin mendekati Suryanto, Utami, dan Utoyo. Ketiganya mulai panik dan kebingungan. Tuh ada pohon tuh. Woi. Ayo, Pak, cepat. Iki lara mas dingin. Tolong aku, Mas. Pak, angkat aku, Pak. Mas, tolong dorong terus, Mas. Dorong lara mas dekat iki. Pak, cepat. Mas, Pak. Mas, tunggu. Tunggu sebentar, Mas. Ayo, Tami cepat. Mas, tolong, Mas. Mas, aku terperosok iki, Mas. Iki, Mas. Mas, tolong cepat, Mas. Keajaiban terjadi. Ketika banjir lahar dingin menerjang, kedua kaki Utami yang masuk ke dalam lubang seperti menancap dan membuat dirinya tak terseret arus lahar dingin. Sementara Utoyo hilang tertelan arus lahar dingin. Mas Yanto, tolongin. Ayo bantu. Mas, pelan-pelan, Mas. Ayo turun. Ayo tolongin. Mas, tolong. Mas. Tolongin. Ayo. Bawa ke sini. Tuhan menunjukkan kebesarannya. Utami dan Suryanto diketemukan oleh tim penolong dalam keadaan hidup. Keajaiban terjadi atas diri Utami. Hanya gara-gara kakinya terperosok, Utami mampu bertahan dari terjangan lahar dingin. Sementara Utoyo sang kakak belum diketemukan. Jasadnya hilang terbawa arus lahar dingin. Kebawa lahar dingin. Saya sulit membayangkan istri saya bisa selamat dari terjangan lahar dingin. Allah Maha Kuasa. Di balik kejadian itu pasti ada hikmahnya. Saya tak menyangka kaki saya terperosok ke dalam lubang. Tapi justru dengan kejadian itu saya selamat dari terjangan lahar. Nah, hari ini kalian jangan pergi. Itu perasaan ibu aja. Kamu jangan banyak ngomong, pakai. Mendapatkan penghidupan yang lebih baik adalah fitrah manusia. Dan untuk mendapatkannya kita harus bekerja. Bekerja apa saja? Tapi perlu diingat, dalam bekerja pun kita harus selalu ingat keselamatan jiwa kita.
Jangan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan kita harus meregang nyawa. Itulah yang terjadi di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pada peristiwa yang terjadi di bulan September 2010, seorang penambang bernama Rona berhasil diselamatkan dari reruntuhan dengan selamat. Sementara rekannya Agnes dan Fiona harus meregang nyawa. Kejadian apa yang bisa membuat Rona bisa bertahan dalam reruntuhan selama itu? Ini dia kisahnya. Edo dan Rona adalah sepasang suami istri. Mata pencarian mereka sehari-hari bertani. Tapi ketika ditemukannya tambang mangan di wilayah mereka mukim, Edo dan Rona pun mencoba mencari peruntungan dengan menjadi penambang. Rezeki nggak bakal kemana. Iya, tapi bukan tenang-tenang aja. Masalahnya penghasilan kita. Walau istilah penambang di sini sifatnya pun tradisional dan ilegal. Dan hampir sebagian warga di desa mereka pun beralih bekerja menjadi penambang. Hari itu, saya dan Bang Edo berniat untuk berangkat menambang. Dan seperti kemarin-kemarin, kami pergi pagi. Bu, kami pamit pergi ya, Bu. Nak, hari ini kalian jangan pergi. Loh, kenapa, Bu? Mendengar larangan Asmira, Edo dan Rona jelas heran. Ibu gak enak perasaan. Itu perasaan Ibu aja. Kami berdua akan baik-baik aja kok, Bu. Selama ini jika mereka Pokoknya pamit Ibu tenang menambang, aja. Asmira pun tak pernah melarang. Tapi hari itu Asmira bersikap lain. Keadaan kita seperti apa? Seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Asmira, sehingga ia melarang anak dan menantunya pergi menambang. Pakai. Ibu bercanda ya? Kenapa Rona harus pakai ini? Gak hujan, gak panas. Gak usah deh, Bu. Kamu jangan banyak omong, pakai. Meski tak paham maksud ibunya, Rona tak ingin mengecewakan hati Asmira. Ia tetap menerima caping itu dan membawanya. Rona dan Edo berpamitan pada Asmira yang tampak seperti berat melepas kepergian anak dan menantunya itu. Dek, gak usah terburu-buru lah. Ini kan masih pagi. Kakak ini gimana sih? Lebih pagi lebih baik kan, Kak? Biar kita punya banyak waktu. Ayo dong, cepetan. Ya. Rona, Edo, kita harus hati-hati nambang di sini. Soalnya pengawas desa udah mulai mengawasi. Iya betul, sudah beberapa hari ini banyak aparat desa yang sering bolak-balik. Ayo cepat, Bang, masih pagi. Yuk. Kami menyadari apa yang kami lakukan itu salah dan berbahaya. Tapi mau apa lagi? Jadi tolonglah untuk sekarang itu supaya bubar saja ya. Silakan paling pekerjaan yang lain begitu. Berkali-kali aparat desa setempat telah memperingatkan warga agar menghentikan kegiatan menambang yang membahayakan keselamatan jiwa mereka. Dan yang lainnya, jadi jangan sampai menambang lagi karena ini membahayakan kita sendiri di samping itu. Termasuk hari itu, Rona dan lainnya telah diingatkan agar jangan menambang. Tapi Rona dan juga warga lainnya bergeming. Mereka tetap meneruskan kegiatan penambangan liar itu. Edo mulai ragu-ragu untuk menambang. Tapi tidak demikian dengan Rona, Agnes, dan Fiona. Ketiga wanita itu tetap bersemangat. Sementara itu, cuaca yang tadi tampak cerah berubah menjadi dingin. Lalu, apakah perubahan cuaca yang mendadak itu merupakan pertanda buruk bagi Rona dan Edo?
Ya udah, biar kakak sendiri di sini. Kamu gabung aja sama yang lain, ya? Edo tak ingin istrinya celaka. Oleh karena itu, ia mendahului Rona masuk ke dalam lubang galian. Ini lubangnya nih. Kita di sini aja. Oh, yuk kita gali aja. Aduh, tolong dong. Aduh. Cepetan ya. Yuk. Rona tak mau berpangku tangan menunggu suaminya menggali. Ia mengajak kedua rekannya agar masuk ke dalam lubang dan menggali. Agnes dan Fiona setuju. Alhasil tanpa menunggu Edo keluar dari lubang, ketiga wanita itu malah masuk ke dalam lubang dan bekerja sendiri. Sementara itu, hari mulai beranjak siang. Pukul 12 tepat, matahari terasa terik di atas kepala. Kecemasan Edo sirna ketika diketahui istrinya berada tak jauh dari lubang tempat dirinya menggali. Akhirnya, sambil menunggu istrinya keluar dari penggalian, Edo memilih beristirahat sebentar. Edo bergerak cepat, melihat tanah di sekitarnya mulai bergetar. Ia berlari menghampiri lubang tempat istrinya menggali. Edo berteriak-teriak memanggil nama istrinya dan dua rekannya agar mereka segera keluar dari lubang. Teriakan Edo yang memperingati Rona dan dua rekannya sia-sia. Dalam hitungan detik, tanah yang ada di atas lubang tempat Rona dan dua rekannya berada, longsor menimbun tubuh ketiga wanita tersebut. Bangun, Rona! Panik. Itulah yang kini berkecamuk di diri Edo. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat Rona terkubur hidup-hidup. Edo tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak meminta bantuan. Saat melihat tanah longsor menimbun istri saya, jantung saya seperti berhenti. Saya ingin menolong, tapi tak tahu harus melakukan apa. Keajaiban terjadi dalam hidup Rona. Dalam timbunan tanah yang jelas-jelas tak bercelah atau berlubang untuk bernafas, Rona masih bisa bertahan hidup. Hanya gara-gara wajahnya tertutup caping pemberian dari ibundanya tercinta. Tuhan menyelamatkan jiwa Rona melalui keajaiban yang sulit kita percaya. Kamu nggak apa-apa? Syukur alhamdulillah, kamu nggak apa-apa. Agnes, Fiona mana? Mereka baru selamatkan. Saya tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengucap syukur kepada Tuhan yang telah melindungi istri saya.
Kejadian ini semakin mempertebal keyakinan saya akan adanya Tuhan dan mengingatkan apapun pemberian seorang ibu berguna bagi kita. Kamu sakitnya dulu. Pemirsa, listrik adalah energi yang sangat kita butuhkan. Sepertinya kita tidak bisa dilepaskan dari listrik dalam tiap sisi kehidupan, seperti rumah tangga, industri, bahkan perkantoran pun sangat membutuhkan energi listrik. Tapi terkadang kita kurang hati-hati dalam menggunakan energi yang satu ini. Terjadi pemborosan di mana-mana, bahkan nyawa kita pun bisa melayang jika kurang hati-hati dalam memanfaatkan energi yang satu ini. Pada segmen ini kita akan mengangkat kisah yang berkaitan dengan listrik. Sepasang petani di Widang, Tuban, Jawa Timur tersengat arus listrik karena kecerobohan mereka sendiri. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Mei lalu ini hampir merenggut nyawa mereka. Namun beruntung mereka bisa selamat. Lalu bagaimana peristiwa serta keajaiban apa yang mereka alami? Berikut ini kisahnya. Dirman memiliki sawah yang tak seberapa luasnya. Tapi penghasilan dari sawahnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Dirman dan keluarganya. Beberapa bulan ke depan, Dirman dan juga warga desa akan memanen sawahnya. Nang ndi, Man? Tapi apa lacur, sawah mereka berkali-kali diserang hama tikus. Kondisi ini jelas membuat Dirman dan juga warga desa kesal. Tarsi dan Dirman adalah sepasang suami istri petani. Mereka hidup menjadi petani yang sawahnya tak begitu luas. Meski hidup menjadi petani yang sawahnya tak begitu luas, Tarsi dan Dirman sangat berbahagia mengarungi biduk rumah tangganya. Rusak, Pi. Depangan tikus kabeh. Ya wes, Mas. Sing sabar. Tarsi istri yang baik dan penyabar. Melihat Dirman kesal karena sawahnya terserang hama, Tarsi menyabarkan suaminya itu. Merajalela merusak sawah kita. Makin melarat, ibu kita. Melihat suaminya yang terus uring-uringan karena sawah mereka diserang tikus, Tarsi tetap berusaha sabar. Tarsi memaklumi mengapa suaminya berperilaku seperti itu. Dan Tarsi tak mau mengusik suaminya. Tarsi bikinin kopi ya, biar Mas tenang. Mana tuh, Mas? Semangat. Saya tahu Mas Dirman kesal. Karena sawah kami yang baru ditandur rusak karena tikus. Jadi saya tidak mau cerewet. Kaki aku. Mas Dirman. Kaki aku. Mas tolong Mas, kaki aku sakit Mas. Mas Dirman. Bo tolongin aku, Bo. Ada apa? Ada apa ini, Mbak? Ada apa, Rin? Ada apa, Nak? Kenapa, Dok? Ada apa? Kenapa Mbakmu? Berdiri. Kenapa, Dok? Nggak tahu, Bo. Tiba-tiba aja. Mana yang sakitnya, Dok? Mana? Sakit. Coba kakinya lihat dulu, Bu. Hah? Bu, kok tiba-tiba hilang sakitnya, Bu? Ya benar, Dok. Bener, Bu. Tadi sakit. Bener, Tarsi nggak bohong. Tadi sakit. Sekarang udah enggak. Beneran, Mbak? Bener. Tarsi merasa aneh dengan kejadian yang baru dialaminya. Kedua kakinya mendadak kesemutan. Tapi tak lama kemudian pulih kembali. Tarsi mulai gelisah dan menduga-duga peristiwa apa yang bakal dialaminya. Mas Dirman, bangun Mas.
Mas. Mas Dirman. Mas. Mas. Mas Dirman. Mas. Mas Dirman bangun, Mas. 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 Ah! Tubuh Mas Dirman panas, seperti dialiri listrik. Saya sempat kaget dan takut juga. Bo, ada apa kan, Dok? Iya, Bo. Aku tadi tiba-tiba aja ngerasain tangannya Mas Dirman panas, Bo. Kayak kesengat listrik. Tarsi tak mengerti bagaimana tubuh suaminya mendadak seperti dialiri arus listrik. Sementara sebelumnya ia merasakan kakinya kesemutan lalu lenyap begitu saja. Lalu, apakah semua kejadian yang dialami Tarsi merupakan tanda-tanda akan terjadi kejadian menakutkan dalam kehidupan Tarsi dan Dirman? Yo, Mas. Tunggu. Kabar? Yo. Tak ingin sawahnya diserang tikus, Dirman memutuskan hendak memasang beberapa jebakan tikus yang dialiri arus listrik. Kebiasaan seperti ini memang lazim digunakan para warga untuk mengusir tikus dari sawah mereka. Assalamualaikum. Mau kemana, Tondo? Mau ke sawah, Bo. Mau nemenin Mas Dirman pasang perangkap tikus. Janganlah, Dok. Langit udah mulai mendung. Kok khawatir? Rencana Dirman pergi ke sawah pada hari itu ditentang oleh Ngatemi. Karena langit mendadak mendung, Ngatemi khawatir hujan akan segera turun. Tapi Dirman tak mempedulikan omongan ibunya. Ia tetap mengajak Tarsi pergi ke sawah. Kalau kita nggak pergi ke sawah, nanti tikus-tikus itu merusak sawah. Sawah kita rusak terus. Mana bisa makan nanti. Besok juga ada waktu. Besok ada waktu, Dirman. Kasihan bojomu nanti kehujanan. Enggak apa-apa, Bo. Bo, tenang aja, nggak usah khawatir. Jangan. Ya. Yaudah. Jangan. Ya. Hati-hati, Dok. Hati-hati ya. Saya seperti memiliki firasat bahwa akan terjadi sesuatu pada anak saya. Aduh, Rin. Ngatemi gelisah. Kepergian anak dan menantunya ke sawah dalam cuaca mendung membuat pikiran Ngatemi tak tenang. Tapi Ririn menganggap kekhawatiran ibunya itu hal yang biasa. Ririn terus menenangkan Ngatemi agar ibunya tak perlu khawatir. Perasaan Mbok lain, toh. Mendung semakin tebal menutupi langit. Takut, Mas, ada Suara guntur pun sesekali terdengar. Tarsi mulai ragu meneruskan perjalanannya. Dan ia memohon pada Dirman agar mereka pulang saja. Tapi Dirman tak mau dan tetap meneruskan niatnya pergi ke sawah. Ya enggak, Mas. Ya wis, kalau enggak nggak apa-apa. Ayo, wis tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Rabbi, selamatkan anak dan menantu hamba. Jauhkan dari mara bahaya. Ya Allah, ya Rabbi. Ngatemi hanya pasrah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar anak dan menantunya diberi keselamatan dan pekerjaannya hari itu. Doa yang tulus dari seorang ibu yang mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Wakilna azabannar. Amin ya Rabbal
Kiri satu. Tak ingin membuang waktu, Dirman segera bekerja memasang jebakan tikus di sawahnya. Tarsi sibuk membantu. Cuaca semakin mengkhawatirkan karena mendung semakin tebal. Awas. Ya. Saya pegang. Awas, Mas. Awas. Awas, Mas, itu hati-hati. Jantung saya semakin dagdikduk karena mendung semakin gelap. Tapi pekerjaan kami belum selesai. Karena tergesa-gesa, Dirman tak waspada. Kaki Dirman terpeleset dan tak ayal tubuhnya pun jatuh ke dalam sawah. Tarsi panik. Ia melihat tubuh suaminya bergetar karena kesetrum aliran listrik. Sangat mengerikan. Melihat suami saya berjuang melawan maut. Tanpa pikir panjang, saya langsung memeluk tubuh suami saya. Akibatnya, saya ikut kesetrum. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju tempat suaminya berada. Meski harus jatuh bangun karena pematang yang licin. Seperti ada kekuatan ajaib yang mendorongnya. Tubuh Tarsi dan Dirman bisa terlepas dari sengatan arus listrik. Tubuh keduanya melayang dan jatuh ke areal sawah mereka. Tuhan menyelamatkan Tarsi dan Dirman. Meski aliran listrik bertegangan tinggi menyengat keduanya, Dirman dan Tarsi selamat dan masih hidup. Saya bersyukur Allah menyelamatkan kami. Saya tak percaya. Sampai saat ini saya masih hidup. Allah Maha Kuasa. Dia memberikan saya kesempatan untuk hidup kembali. Semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini semua adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang punya kuasa atas siapa yang hendak Ia tolong. Dari ketiga peristiwa tadi semoga bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.